warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahbaz wa ayyid nahlatal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang hormati para asatiz dan ustazat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, remaja, tokoh muslimat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah karena malam hari ini kita masih sehat walafiat, bisa mengisi perintah-perintah Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menjadi tambahan amal soleh kita yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam atas junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kehadiran kita malam ini untuk melaksanakan ajaran dan sunnah Nabi kita, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kemudian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi'ilmillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengajian kita malam ini yang menyampaikan satu buah nasihat dari baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan judul barang siapa bisa mengumpulkan 6 perkara pada dirinya, dia berhak masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Yang ulangi, barang siapa mengumpulkan 6 perkara pada dirinya, maka orang itu berhak mendapat surganya Allah dan juga jauh dari neraka. Duluan. Ini adalah pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah selaku khulafaur rasyidin, selaku misannya Nabi, selaku menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ali radhiyallahu taala anhu qala man jama'a fi nafsihi sitta khisalin la yad'u lil jannati matlaba wala minan nari haraba. Itulah. Itulah. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata dalam sebuah pesan beliau, man jama'ah, barang siapa bisa mengumpulkan fi nafsihi pada dirinya sitta khisalin 6 perkara, la yad'u lil jannati matlaba wala minan nari haroba, dia akan masuk surga dan jauh dari neraka.
Yang pertama, arrafahallahu subhanahu wa ta'ala fa'ata'ahu. Yang pertama, dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Dialah yang maha pencipta, yang keberadaannya tanpa diciptakan, ada sejak awal tanpa permulaan, paling akhir tanpa akhir, tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang bisa memandinginya. Laisa kamitslihi syai'un. Setelah dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai segala-galanya, tempat dia bergantung, tempat kita mohon pertolongan, tempat kita segala-galanya kepada Allah. Allah tidak butuh siapapun, tidak butuh ibadah kita. Ya. Andai kata kita kafir semua, tidak menjatuhkan ketuhanannya. Andai kata kita Islam semua, tidak menaikkan juga ketuhanannya. Dialah yang tidak pernah berubah. Dia kekal abadi selamanya, dari awal sampai tidak ada akhir baginya. Setelah kita tahu, fa'ata'ahu, lalu kita taat kepadanya. Itu yang pertama. Ya, orang yang mengenal Allah, bukan sekedar tahu Allah, mengenal Allah. Ulama tasawuf mendefinisikan sang pencipta sebagai suatu yang mutlak ada. Ini yang pertama, ya. Orang yang berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar tahu Allah. Mungkin semua orang tahu Allah, tapi tidak banyak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang tidak ada setara baginya. Cukuplah sebagai bukti dan ciri-ciri Allah sudah dikumpulkan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, tidak ada dua baginya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tanding baginya, tidak ada yang mirip dengannya, tidak butuh tempat, tidak butuh ruang, tidak butuh jarak, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, kiri, tengah, tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mengatakan Allah bertempat, itu bukan Allah. Kalau ada yang mengatakan Allah di atas, itu bukan Allah. Di bawah juga bukan dia. Di mana-mana pun bukan dia. Karena Allah tidak butuh tempat. Maka kita tidak pantas menyandarkan 4 kalimat kepada Allah. Kam berapa? Tidak cocok kita bilang berapa Allah. Aina, di mana? Tidak boleh kita menyandarkan di mana Allah. Kalau kita mengatakan di mana Allah, berarti kita otomatis ya meyakini Allah punya tempat. Karena kalimat aina itu adalah tempat. Tidak boleh juga menyandarkan kata-kata mata Allah. Kapan Allah? Berarti kalau kita sandarkan kapan, berarti Allah butuh waktu. Yang berikutnya kaifa. Tidak boleh disandarkan kepada Allah. Kaifa Allah? Bagaimana Allah? Karena Allah tidak butuh keadaan. Tidak butuh keadaan. Jauh dekat. Tidak dibutuhkan oleh Allah. Andai kata ada dalam Al-Quran menyebut jarak, andai kata ada dalam Al-Quran menyebut jarak yang tidak sama dengan jarak ada di dunia ini. Fa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku mohon kepadaku, kata Allah, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Kalimat dekat di sini tidak bisa diukur dengan senti, tidak bisa diukur dengan meter, apalagi berkilo-kilo. Karena Allah tidak butuh semua jarak itu. Andai kata ada yang menyerupai tempat untuk Allah, serahkan maknanya yang layak untuk Allah. Andai kata ditakwil, takwillah
yang cocok dengan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak ada yang sama dengan Allah. Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung semuanya. Tempat bergantung semuanya. Andai kata ada yang bergantung tak bergantung, itu tetap bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit tanpa ada tempatnya bergantung, bergantungnya dengan redha dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan dan tidak beranak. Tidak ada keturunannya, tidak ada orang tuanya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang pernah dipertuhankan di dunia ini pasti ada dalam kalimat ini. Nabi Adam, orang tuanya memang tidak ada, tapi keturunannya ada, maka tidak berhak jadi Tuhan. Nabi Isa memang tidak ada ayahnya, tapi ibunya dia punya, berarti dia tidak berhak sebagai Tuhan. Namrus dipertuhankan, tapi ada orang tuanya, tidak berhak. Fir'aun dipertuhankan, tapi ada orang tuanya, ada istrinya, berarti tidak layak sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Patung dipertuhankan, dibuat juga itu, diciptakan oleh penyembahnya sendiri. Semakin bodoh lagi kita anggapnya sebagai Tuhan. Siapa lagi dianggap Tuhan? Tidak ada yang pantas kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita tahu semuanya ini, ya, lam yalid wa lam yulad, yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Coba kita lihat orang-orang yang sudah dibuat Tuhan, pasti ada setaranya kan? Isa dibuat Tuhan, setara dengan orang-orang lain juga diciptakan, dilahirkan. Setara juga. Fir'aun punya istri, setara dengan orang lain punya istri juga. Pasti ada setaranya. Ya, kalau Allah tidak ada setaranya. Walam yakul lahu kufuwan, tidak ada setara dengannya. Ahadun, satu orang pun. Inilah ya cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita keluar dari aliran disebut dengan aliran musyabbihah. Termasuk sesat juga ini. 73 golongan itu, ya, 72 yang sesat masuk aliran musyabbihah. Apa itu musyabbihah? Aliran yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada lagi namanya aliran at-tajsim. At-tajsim artinya berkeyakinan, golongan yang meyakini Allah punya jasad, punya jisim kayak makhluk. Nauzubillah. Beruntunglah kita masuk di tekad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, setelah kita mengenal Allah, lalu kita mentaatinya, kita taati segala perintahnya, lalu kita jauhkan segala bentuk larangannya. Satu sudah. Ya, satu sudah. Yang kedua, arrafa syaitana fa'asahu. Ya. Arrafa syaitana fa'asahu. Dia mengenal setan. Ya. Mengenal setan sebagai musuh Allah, musuh umat Islam, musuh kita bersama. Orang yang banyak melanggar larangan Allah, menentang segala perintah Allah. Kita tahu, kita kenal dia. Setelah kita kenal setan itu sebagai musuh kita, sebagai musuh Allah, fa'asahu, lalu kita tentang dia. Kita tolak ajakannya. Kita tinggalkan segala rayuannya. Karena sudah jelas dalam Al-Quran. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu, kata Allah. Fattakhizuhu aduwa dalam ayat lain. Jadikanlah setan itu sebagai musuhmu. Jangan jadikan sebagai rekanmu. Jangan jadikan sebagai temanmu. Jangan jadikan sebagai penolongmu. Jangan. Fattakhizuhu aduwa. Jadikan setan itu sebagai musuhmu, kata Allah.
Tapi banyak juga orang menjadikan setan sebagai temannya, sebagai kawannya. Na'udzubillah. Ini yang kedua. Ya. Barang siapa mengenal setan sebagai musuhnya, sebagai lawannya, orang yang banyak dan semua menentang perintah Allah, maka mari kita tinggalkan ajakannya. Jangan kita jadikan sebagai teman, sebagai rekan, sebagai penolong dan seterusnya. Andai kata suaranya masuk akal, jangan belum percaya. Jangan. Ya. Kayak iblis itu. Namanya saja iblis sudah pasti menjerumuskan kita. Tidak mungkin iblis menolong kita. Andai kata ucapannya mungkin kayak nasihat, tapi hati-hati. Namanya musuh tetap adalah musuh. Ya, kalau memang kayak manusia yang selalu berhati dengki, hasad itu. Kalau bahasa Malaysia itu namanya musuh anti kumulan sampai kiamat menjadi setan. Itu bahaya. Orang dengki itu berat itu. Makanya Malaysia masukkannya dalam lagunya. Al-hasudu la yasud nahdatul watan bina. Al-hasudu la yasud nahdatul watan bina. Al-hasud, orang yang hasad. La yasud, tidak boleh menjadi pemimpin di Nahdlatul Watan kita ini. Kalau kita jadikan orang yang hasad jadi pemimpin kita, pasti kita hancur. Pasti mereka untuk kepentingan pribadinya dan keluarga. Tidak mungkin untuk kepentingan agama. Nauzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nasihat Sayyidina Ali yang perlu kita kumpulkan pada diri kita. Kita kenal setan sebagai musuh kita, lalu kita tinggalkan dia. Kita tolak ajakannya, kita tentang perintah-perintahnya. Insyaallah kita akan masuk surga. Kita akan jauh dari neraka. Yang ketiga, arafal akhirata fatolabaha. Berusaha mengenal akhirat. Orang yang mengenal akhirat, karena akhirat itu adalah rumah yang kedua setelah dunia. Rumah yang kekal abadi. Rumah tempat dibalas segala perbuatan manusia. Yang berbuat baik dibalas baik, yang berbuat jelek dibalas jelek. Mulai alam akhirat itu termasuk alam kubur. Di alam kubur itu ada dua yang ditemukan. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis beliau, laula tadapanu la da'autullaha ta'ala la yasma'u azabal qabri, kata beliau. Andai kata engkau tidak saling menguburkan, tidak saling memakamkan, saya akan berdoa kepada Allah agar engkau melihat azab kubur. Itu Rasulullah. Andai kata kita tidak saling menguburkan, andai kata kita diperlihatkan siksa kubur, mereka berani nama dengan si cengih, kan? Ya, udah berani kita. Jangankan masuk, lihat saja sudah ngeri. Ya. Ularnya, kalajengkingnya, naganya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukazzibun wa lanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar wa lanuziqannahum minal azabil adna. Kami akan memberikan mereka merasai azab yang kecil, belum azab yang besar. Azab kecil maksudnya azab kubur. Sudah dari kubur sudah diberikan muqaddimah. Iya, diberikan muqaddimah. Orang yang tidak bertobat sampai matinya. Orang yang tidak insaf sampai matinya. Apakah dia terus-menerus mencuri, tidak mau bertobat, maka barang-barang yang dicuri akan menjadi siksa baginya.
Apa kata ulama? Harta yang halal akan dihisab, harta yang haram menjadi azab. Betul gitu. Harta yang halal akan dihisab, akan dihitung, berat juga itu. Berat juga. Makanya kata ulama tasawuf ngajar kita, agar harta kita tidak dihisab, jangan kita akui sebagai harta kita. Jangan kita akui harta itu sebagai harta kita. Ya, tetap kita ingat sebagai amanat Allah. Kita ini dititip untuk bisa mengelolanya. Kemana cocoknya untuk kita ya sedekahkan, kita infakkan. Makanya Allah mengatakan sebelum ayat surat Hamim Sajdah, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, menggunakan harta bendanya kepada tempat-tempat yang soleh, tempat-tempat yang baik, untuk dirinya berbuat baik, untuk keluarganya menolong agama Allah, untuk anaknya yang sekolah, untuk pembangunan membantu agama Allah, termasuk amal soleh. Walahum jannatul ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah surga ma'wa. Nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Balasan. Itulah akhirat. Ya. Akhirat itu kekal selamanya. Kekalnya surga, kekalnya akhirat karena dikekalkan oleh Allah. Bukan kekal dengan sendirinya. Pada hakikatnya akhirat juga tidak kekal. Dia kekal karena dikekalkan oleh Allah. Berbeda dengan dunia. Makanya banyak ayat Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirata, benar-benar akhirat itu khairun, lebih baik, minal ula, dari yang pertama. Yang disebut pertama adalah dunia. Dunia pertama, akhirat kedua. Akhirat lebih bagus dari yang pertama. Wal akhiratu khairum wa abqa. Ayat lain kan. Akhirat itu lebih baik daripada dunia, dan juga akhirat itu abqa, kekal. Tidak ada habis-habisnya. Di dunia ya tidak sama. Nah, termasuklah alam kubur. Kelihatannya sempit, memang sempit. Bagi orang yang kebaikannya sempit, kejahatannya banyak. Ya, alam kubur itu wajib kita alami 4 perkara. Yang pertama ya adalah rasa takut. Jangankan kita di dalam, di atas baik. Belum gondot di ban kubur telu kelem doang kah? Terserah lah, belum tokol-tokol, ketinduk-tinduk, kita terserah. Takut atau tidak? Ya. Takut tidak. Apalagi taliang naik tadi Jepun ini. Ya kan rame-rame sering nih, takut tidak. Kalimat kubur sudah ngeri, serem kan? Padahal di dalam dengan mati kan? Iya. Tidak mungkin orang mati keluar. Andai kata dia keluar, itu sukma ruhnya itu ya, bukan jasadnya. Jasadnya tetap di dalam. Kalau ruhnya bebas tergantung, tapi roh itu. Ya, kalau roh orang baik ya ditempatkan di illiyin, di tempat yang tinggi. Kalau orang yang jahat di sijjin, tempat yang terdalam, lebih dalam dari jurang neraka jahanam. Jahanam terdalam, Malik jurang, Malik bawa batu dan ngendat-ngendat. Itu. Makanya tidak ada istilah roh gentayangan. Tidak ada. Kalau roh gentayangan terlalu enak dia balas dendam ya. Iya. Dan bodoh juga dia membalas dendam. Tahu dirinya sudah jelek, sudah menyesal, silahkan berbuat baik saja. Kenapa dia balas dendam lagi? Kan tak cocok juga itu. Tahu dirinya sudah tersiksa di dalam, Malik balas dendam, kan semakin jelek. Seharusnya kalau tahu dirinya rugi, nyesal, maka dia kalau bisa berbuat baiklah.
kan? Banyak hadis menjelaskan kalimat Allahu Akbar sekali sangat berarti bagi orang mati, tapi kalau dia kembali, ya, kalau dia kembali. Pansurna farji'na na'mal salihah inna muqinun, kata orang-orang yang menyesal dalam kubur. Ya Allah, andai kata kau bisa kembalikan saya, ya, na'mal salihah, saya akan beramal soleh katanya. Inna muqinun, karena sungguh kami sekarang yakin di sini, yakin kami dalam kubur ini. Kenang kondek na tentu katuan guru laik nong na. Kenaan dek na tentu. Nang kaja bekeh sorangan kenaan aja katuan guru. Ternyata di dalam, oh benar. Makanya dia mau kembali. Orang kafir juga menyesal. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini gambaran penyesalan orang kafir dalam kubur. Yaqulul kafir, berkatalah orang-orang kafir memohon kepada Allah. Ya laitani, aduhai ya Tuhan kemun ku tahu ngene aja, kuntu turaba. Araan ku jadi kerepuk laik ngene. Kalau jadi kerepuk ndak ada pertanyaan, ndak ada siksanya. Ndak ada. Lagu dalam kubur wah lalah tebeli belak terus dengan ongkatna. Apa gawena kira-kira? Ya. Pantesan Sayyidina Abbas mengatakan wa syarrun nadamah nadamatu yaumal qiyamah. Sejelek-jelek nyesel pada hari kiamat. Termasuk hari kiamat adalah dalam kubur. Sejelek-jeleknya nyesel. Tapi masih kita bisa bantu keluarga kita yang dalam kubur, masih bisa dibantu. Kita tolong dengan sedekah. Kita tolong dengan bacaan Quran, perbuatan-perbuatan baik. Bisa kita tolong. Dan itu bisa menguranginya nanti. Dan pada saatnya mudah-mudahan keluarga yang banyak menolong keluarganya akan habis nanti siksanya. Karena kita ini disebut oleh Rasulullah, ummati ummatun marhumatun. Umatku adalah umat yang paling disayang Allah. Itu banyak kesalahannya, dibantu terus oleh keluarganya, dibantu. Lama-lama habis dia nanti. Itulah harapan kita. Itulah yang maksud dengan sabda Rasulullah, laulal haya la halakatil amwat. Andai kata tidak ada orang hidup yang kasihan untuk keluarganya yang mati, kalau tidak kasihan, la halakatil amwat, akan binasa orang mati itu. Orang mati sudah binasa lagi maksudnya, rugi maksudnya, hancur dia di dalam. Sudah kurang bekal di bawah, tidak ada pengiriman lagi. Padahal itu alam penantian, nggih. Alam kubur, alam penanti. Kita nganti lek kubur, ndak ngirim kita, modal buik berembe. Ya Allah. Dengan pramuka doang telu malam buik mina, ndak ngirim-ngirim susah jamanya. Apalagi alam akhirat masih lama kan. Bagi orang yang jelek lama rasanya. Tapi orang yang baik senang aja semendak senang nganti molah. Molah dan nganti muntah bagus aja senang aja. Ibarat orang yang di dunia ya mimpi indah terasa sebentar tidurnya satu malam. Tapi yang mimpi jelek padahal jamnya sama tidurnya itu. Sama-sama 5 jam mungkin. Tapi terasa dia tidur berminggu-minggu si serem mimpinya. Seperti itu juga alam kubur. Kalian ya. Nah, oleh sebab itu kita wajib percaya dan yakin adanya azab kubur dan nikmat kubur. Makanya selalu dibaca oleh orang yang membaca talqin itu. Wa anna na'imahu haq wa azabahu haq. Sungguhnya nikmat kubur itu benar, sungguhnya azab kubur itu juga benar. Kalau tidak benar, karena Rasulullah menyuruh kita, mengingatkan kita lewat hadis yang berbentuk doa agar kita terhindar dari siksa neraka. Kita sangat ditekan oleh Rasulullah membacanya sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau tidak benar siksa kubur, kenapa Rasulullah menyuruh kita menghindarinya? Berdoa berlindung kepada Allah agar kita jauh dari siksa kubur. Itu tandanya benar. Ya. Rasulullah pernah kenal dengan merebot Masjid Madinah. Ada 2 merebotnya, ada laki dan perempuan. Ya. Suatu hari beliau kembali setelah lama pergi, tiba-tiba sudah meninggal merebot.
Iya. Be merebotno setelah Rasulullah salat subuh. Wah ninggal Rasulullah. Kene ibadah aku, tiang tahu. Oh, petangannya bahasa Rasulullah. Petangannya beto kuburna. Oh niki dikasih tahu Rasulullah. Lalu Rasulullah sholat di atas. Ya. Sholat apa? Sholat jenazah. Boleh sholat jenazah di atas kubur. Andai kata kita belum sholat. Boleh. Ya, boleh itu sholat. Rasulullah doakan. Ya. Nah, setelah itu mudah-mudahan dengan sholat yang saya lakukan menjadikan kuburnya terang benderang. Ini artinya bahwa alam kubur itu betul-betul gelap. Ya, bagi orang yang perbuatannya gelap. Bagi orang yang perbuatannya terang, maka alam kuburnya akan terang. Gitu. Itu yang pertama akan dialami, takut. Kedua, himpitan kubur. Semua orang akan dihimpit oleh kubur. Semua akan dicoba oleh tanah ini. Nah bagus kenalnya ngempit aja lu. Kalau dia mampu menjawab, maka malulah tanah itu nanti. Dia menjauh maddol basar. Sepanjang penglihatan kita lebarnya nanti. Yang sering kita dengar aja, yaitu panjangnya 70 hasta. Ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. 70 hasta itu 35 meter lah. Ke kanan. Nah. Orang beli musola ini, biasa-biasa tak gor ke? Gor ke? Wah, gor. Itu. Apalagi dalam kubur 5 meter kanan kiri. Ini 10 kali pira 6 kan? Hah? 4 kali balik gor nih. Apalagi dalam kubur 5 kanan kiri lah. Itu 10 ya kan? Itu 10 insyaallah. Ditemani oleh bidadari, oleh malaikat yang menghibur kita sampai hari kebangkitan. Senang itu. Insyaallah. Nah, itulah. Nah, bagi orang yang mengenal akhirat, fatolabaha, dia akan terus mencari akhirat itu untuk kebaikan, untuk bekalnya. Dia terus mencari akhiratnya, menambah bekalnya. Makanya Nabi mengatakan, ya lewat Al-Quran juga, tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal akhirat. Karena bekal akhirat adalah takwa. Bukan beras kalau akhirat itu bukan. Tapi takwa. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yang harus kita kumpulkan pada diri kita agar kita masuk surga dan jauh dari neraka. Arafahat dunya paropadoha. Arafat dunya paropadoha. Berusaha mengenal dunia. Dunia ini adalah sementara. Ya, sementara. Dunia ini lahun wala ibun. Tempat permainan dan sunda gurau. Tempat olok-olokan. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tiadalah hidup dunia ini kecuali tipu daya. Tipu daya. Meta ita minat tak beli agar tak selamana belum tentu. Kadang-kadang buruk na selamatan balenta kokoh kita lalu mati. Harap ke balenta ini kira-kira. Hah? Nya katanya lamatangnya balenta mana? Terus mati cuma lema. Masih ke balenta ini oleh diri ta. Ndahar. Pana dunia ini insyaallah. Sementara hina ad-dunya azallu minaz zalim. Dunia paling hina dari yang hina. Ad-dunya aqallu minal qalil. Dunia paling sedikit dari yang sedikit. Ad-dunya ya akhaffu min janahi ba'udatin, kata ulama. Dunia ini lebih ringan dari sayap nyamuk sebelah. Lebih berat keletak berangkat setui ketimbang dunia ini. Insyaallah. Ad-dunya jipah wa tullabuha kilabun, kata ulama. Dunia ini bangke, pencarinya adalah anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sekedar sebagai kendaraan kita untuk memperbanyak akhirat. Bukan sebagai poin dunia ini. Bukan sebagai tujuan. Bukan. Kita bekerja di dunia sebagai kendaraan ini untuk mencari akhirat kita. Bukan sebagai tempat tinggal. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Berembe. Dunia bukan tempat
tinggal, tapi tempat meninggal. Lebih baik kita yang meninggalkan dunia ketimbang dunia meninggalkan kita. Lebih baik. Ya. Kalau dunia meninggalkan kita mungkin sakit hati kita. Tapi kalau kita yang tinggalkan dia, dengan rela kita akan pindah alam yang abadi. Dunia ini sementara. Kalau bahasa orang fata morgana. Orang aspal ini oleh manjuk kunanta keluik minyak na tuh. Ujulu-ujulu ndarat minyak apa. Ternyata penipuan. Semai jangan antak belong tamaina. Wana tama jadi apa? Dia narik dengan milih mahal. Kepeng sempen ta. Perjuluan ita lalu bilin na si kepeng. Nauzubillah. Semakin banyak kita kumpulkan harta tanpa kita belanjakan ke tempat yang baik, semakin berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ada dua yang sangat sulit pemiliknya dengan dunia. Orang yang banyak mengumpulkan harta, ya, begitu dia meninggal akan diambil habis harta itu oleh keturunannya, tidak tanpa sisa. Untung-untung anak karyang bapak ini nakadu jari hibah sedekah masjid, teman-teman ngono aja. Dia narak kadang-kadang anu. Untung-untung narak keturunan ta. Si sayang Sarah nih, ya, ita wakapang dengan tua ta ini. Bapak ta inan ta le panti asuhan. Santer lebih agak nih aja. Santer, ya, insyaallah. Goyo perebotang namalik. Perebotang. Wajib habis itu. Tidak ada ceritanya warisan tertinggal. Haragi. Wajib habis. Itu pertama musibah yang dihadapi orang yang punya harta. Akan dihabiskan oleh keturunannya. Ngombe-ngombe duitnya. Makanya sebelum kita meninggal, mari kita manfaatkan untuk diri kita. Jangan kita andalkan keturunan. Laun kan aku ngamalang aku. Laun kan anakku wakapang aku. Gue gina wakapang itu. Yang kedua, wajib kita ditanya, ditanggungjawabkan semua harta yang kita tinggalkan itu. Sudah habis tapi kita yang tanggung jawab. Marah pemerintah kan. 5 tahun jadi pemerintah tapi pertanyaannya selamanya. Tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat. Dari pemimpin ini. Apa kata Nabi? Ya, ar-ru'asa fi jisri jahannam. Orang yang jadi pemimpin itu berada di tengah-tengah jembatan neraka itu. Salat pegawaian kebalikan kiri. Kena aja selamat kita. Becik malikin. Bulu pelak pitu terus itu tengah tengah. Banyak lah. Nauzubillah. Nah itulah dunia. Setelah kita kenal dunia, paropadoha, lalu kita tinggalkan. Artinya kita tinggalkan di sini, kita tidak diikat oleh dunia. Kita mencarinya sekedar kita jadikan alat agar kita memperbanyak akhirat. Kita kaya silahkan, tapi kaya yang baik, yang amanat, agar kita bisa berangkat haji, agar kita bisa membangun, menolong agama Allah, agar kita bisa membantu orang lain lewat sedekah dan zakat. Nah itu tujuan kita, silahkan kaya. Lamun kadu-kadu gerain batur aja atau kadu-kadu gaya hidup jangan dendek besugi gaya Allah. Dendek tasugi. Akhir zaman ini orang kaya ingin gaya hidup. Dia namanya hidup nanti tidur le balen le hotel. Dia namanya hidup nambah keluar le dapurna, le kafe. Sia-sia doang anu. Ya, sia-sia doang. Ya. Sebenarnya dia narak dengan berutang di dunia ini mun sekedar tekadu hidup aja. Karena hidup kita sesuai dengan rezeki kita. Orang bisa berhutang banyak itu karena ingin membiayai gaya hidupnya yang mewah. Untuk bergaya wajib tak berhutang. Andai kata tak berhutang untuk kebutuhan hidup tak, segera akan dilunasi oleh Allah. Wajib itu. Akan dilunasi oleh Allah. Misalnya kita minta anak lewat pentol misalnya. Itu kebutuhan akan segera dilunasi oleh Allah. Karena itu bukan gaya hidup itu. Karena memang kebutuhannya untuk keluarganya. Ini balik rapat nih. Masjid rapat beli motor. Ngeridit dulu. Itu kan gaya hidup namanya, bukan kebutuhan. Gaya mobil kira-kira. Bergerak ini. Masya Allah. Kalau memang kita butuhkan akan segera dilunasi oleh Allah.
Apalagi kita bisa mengamalkan hadis berbentuk doa untuk pembebasan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain. Ini poinnya. Aku berlindung kepada Allah dari lilitan hutang. Supaya jangan dililit hutang, supaya kita bebas sebelum kita meninggal dari hutang. Wa qahrir rijal, supaya kita jangan dizolimi orang lain, supaya kita jangan ditipu-tipu orang lain. Nah, ini sahabat Abu Qatadah ini yang sebabnya keluar hadis ini. Abu Qatadah merenung doang di Masjid Madinah itu. Pandangannya kosong jauh. Di menara waktu itu ya. Datanglah Rasulullah, yuk apa di Abu Qatadah nih dengan momot-momot baik, utang tiang dengan lunas nih. Utang, utang kan susah lalu. Nih kau ajar dia doa. Nah, gitu kata Rasulullah. Diajarlah doa tadi. Ya. Dibaca 7 kali pagi, 7 kali maghrib. Istiqomah, insyaallah hutang segera akan dilunasi oleh Allah. Lagu ini kedan dalam doa dong, moga diulah. Pemagawean sekedi, minta dagang sekedi, minta petani sekedi. So narak jalannya agar kita tidak terkejut dengan rezeki yang tiba-tiba dari Allah itu. Yang terkejut kedikit balin tanu terkejut aja. Imbena terang wahanu neja nganyam na tuyul kan susah itu. Dalam narak dagang tani jadi fitnah terengan. Oh wajar nih maju pacu sekali, pacu jama beliau cocok nama rezeki nosong kadengan. Megawian dia darat jama. Tiba-tiba tentu Tuhan ngebiang itu no. Kita tidak pakai toyo lagu apa ungkat dengan. Ini kan logikanya begitu. Jangan salahkan orang yang membuat fitnah kalau kita sendiri penyebab fitnah kita buat-buat. Itu kata agama, ya. Jangan salahkan asap kalau kita membuat api, no kira-kira. Marilah kita bekerja yang lumrah nggih. Yang lumrah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya. Arafa al-haqqa. Berusaha mengenal kebenaran. Suatu yang betul-betul benar. Jangan sampai kita terjebak kepada hal-hal yang bentuknya tipuan. Mari kita berusaha mengenal kebenaran. Maka imam kita hidup adalah kebenaran. Yaitu Al-Quran, hadis, para ulama-ulama yang betul-betul al-amilun. Ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang sesuai perbuatannya dengan penyampaian mulutnya. Itu adalah kebenaran. Ya. Apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita yang kita yakini benar, itu adalah kebenaran. Ya. Semua yang disampaikan oleh Al-Quran adalah kebenaran. Semua yang disampaikan oleh Al-Hadis itu juga kebenaran. Penjelasan-penjelasan guru-guru kita, ya, terutama guru besar kita Pak Musa dan juga murid beliau sebagai guru besar kita di sini, datuk kita Al-Maqullah Tuan Guru Haji Soleh Ahmad, itu juga sudah kebenaran. Jangan lagi belum batal-batalkan kah? Lain-lain yang dia tama, kesian dulu. Dia belum menyimpang-nyimpang turut beliau. Iya. Kalau apa yang beliau lakukan tidak benar, tidak mungkin beliau jadi wali kan? Tidak mungkin beliau jadi wali. Wali Allah ini bukan wali setan. Waliullah. Andai kata apa yang beliau lakukan salah, tidak mungkin beliau jadi wali Allah. Ya, tidak mungkin. Karena beliau adalah diangkat jadi wali Allah sudah lama, bukan sekedar beliau diangkat. Kalau Tuan Guru sadar itu diangkat ketika meninggal. Beliau diangkat jadi wali Allah, begitu beliau meninggal diangkat. Wali itu ada dua secara umum. Waliullah, wali syayati. Nah, waliullah ini ada 3 orang. Ada orang yang diangkat jadi wali, ia sendiri tidak tahu dia jadi wali, dengan lain dan tidak tahu. Ini yang pertama, wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ia sendiri tidak tahu dirinya jadi wali, dengan lain dia tidak tahu. Yang kedua, dia sendiri tidak tahu dirinya jadi wali, tapi orang lain yang tahu dirinya jadi wali, ini yang kedua. Yang ketiga, dia sendiri tahu dirinya jadi wali, orang lain juga tahu dirinya sebagai wali. Nah, Datuk Bitun tamakah? Apa boleh tahu dirinya sebagai wali? Tahu. Karena sering beliau bertemu dengan para wali orang lain. Ya. Iya. Terus kita berempat tahu tak beliau jadi wali? Oh tahu tak nggih?
Iya, banyak sekali bukti beliau. Ya, sejak pembangunan masjid juga sudah nyata karomat beliau. Gereja tiba-tiba numpuk, tiba-tiba ada kan. Ya, itu juga salah satu karomat beliau. Majunya madrasah yang beliau bangun, rintis ini juga termasuk karomat beliau. Kalau bukan keramat beliau, lain sepi muridnya. Lain mundur. Itu juga bagian dari keikhlasan beliau seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, ya. Ketika kita isi lain ke sepi ke tutup, nah itu namanya mereka tidak ikhlas dulu membangunnya. Karena mereka tidak keramot lain dunia. Itu hanya diterima oleh mereka. Itulah kebenaran, ya. Jangan pelungguh berpaling lagi dari ajaran beliau, turut beliau. Sudah banyak kenyataannya, ya. Banyak sekalian. Beliau tidak hanya diakui oleh muridnya, diakui oleh gurunya, kan begitu. Omong saya sering kita dengar, ya ini muridku paling menger nomor sekian ini, dan guru kali jaga ini bahasan beliau. Maulana Syekh kalau sudah bilang orang tuan guru sudah wali itu. Kenapa Pak Syekh dulu tidak ada yang dipanggil tuan guru karena belum saat itu belum nyarian jadi wali. Tidak ada masa Raden jadi wali, makanya dipanggil tuan guru Bajang. Sudah lama jadi wali beliau itu. Itu rumus Maulana Syekh menyebut tuan guru. Kalau sudah jadi wali maka berhak sudah menjadi tuan guru. Kenapa tuan haji doang panggil Mas Syekh Liman layak itu? Ya, ayo guru me tuan guru Anas. Oh, nanti. Ya, be tuan haji Zaini menurut kan tuan haji Anas. Tuan haji tidak ada dipanggil tuan guru karena saat itu belum diangkat menjadi wali-wali Allah taala. Sekarang ya insyaallah. Ya. Jawab azan. Karing seki terakhir ring 6. Asyhadu an la ilaha la haula wala haula la haula Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mari kita baca selawat sejarah dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
tawassalna bi'ilmillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, pesan dari Sayyidina Ali adalah arafahal batilah fajnabahu. Mengenal kebatilan lalu menjauhinya. Bagaimana batil itu? Ya sesuatu yang batal, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran Allah, sesuatu yang menipu, sesuatu yang di dalamnya banyak hal-hal pelanggaran, hal-hal batil, ya. Ajaran-ajaran batil banyak bertentangan dengan ajaran-ajaran kebenaran. Kalau kita tahu ajaran-ajaran yang batal, ajaran-ajaran yang batil, fajtabahu, mari kita jauhkan. Ya. Misalnya mereka berpendapat dia makrifat kepada Allah tapi tidak sholat, itu ajaran batil, ajaran batal. Semuanya serba salah, serba kafir, serba bidah, itu juga tidak benar. Ya, andai kata itu benar, maka kita harus diam, tidak boleh mencela orang lain. Karena mulut gambaran hati, hati gambaran iman. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu la yastaqimu hatta yastaqimu qalbuhu, wa qalbuhu la yastaqimu hatta yastaqima lisanuhu. Iman belum lurus sampai hatinya lurus dulu. Hati belum lurus sampai mulutnya lurus dulu. Kalau mulutnya jelek, kotor, sehingga mencela orang lain, berarti hatinya juga kotor. Kalau hatinya kotor, berarti imannya juga tipis dan lemah. Na'udzubillah. Maka Rasulullah memesan kepada kita, ya, keselamatan orang fi hifzil lisan, ya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Itu pesan Nabi. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana dia memelihara mulutnya. Kalau mulutnya tidak terpelihara, berarti dirinya juga tidak akan selamat. Itu yang sekalian, ya. Itulah 6 perkara pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebagai simpulan, yang pertama, mengenal Allah dengan yang tadi, ya, lalu kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha mengenal setan. Bagaimana dia? Kalau sudah kenal, mari kita lawan, ya, mari kita tinggalkan, mari kita jauhi. Yang ketiga, mengenal akhirat. Bagaimana akhirat itu? Bagaimana hebatnya? Bagaimana kekalnya? Kalau kita sudah kenal akhirat, mari kita cari akhirat yang baik. Yang keempat, mengenal dunia. Bagaimana dunia itu harganya? Bagaimana posisi dunia? Bagaimana keabadian dunia? Sudah kita tahu. Kalau kita tahu, mari kita tinggalkan dunia. Gunakan sekedar menjadi kendaraan kita memperbanyak akhirat. Yang kelima, mengenal kebenaran. Bagaimana benar itu seharusnya. Ya, kalau sudah kita tahu kebenaran, mari kita ikuti kebenaran itu. Yang keenam, mengenal kebatilan. Bagaimana batil itu? Sesuatu yang batal, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang jelek, sesuatu yang banyak melanggar. Kalau sudah kita mengenal kebatilan, mari kita jauhi. Nah, kalau sudah 6 ini ada pada diri kita, tidak perlu pelungguh minta surga. Tidak perlu, karena sudah hak kita. Sudah hak kita. Makanya Sayyidina Ali tadi mengatakan, kalau sudah kumpul perkara ini pada seseorang, maka haknya surga. Dan dia akan jauh dari neraka.
Jelas nggih? Iya. Mari kita banyak berbekal sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita perbanyak amal soleh. Kita banyak mengaji. Namun jangan kita andalkan pengajian itu untuk berhadapan dengan Allah. Mari kita perbanyak ilmu, tapi jangan kita merasa berilmu. Mari kita cari harta sebanyak mungkin yang halal. Begitu memiliki harta, jangan kita merasa milik harta itu. Ya, kalau sudah begitu kata Imam An-Nafri dalam kitabnya Ra'aitullah, melihat Allah, engkau akan masuk surga bighairi hisab. Memang rumusnya di sana mengatakan, barang siapa ingin masuk surga bighairi hisab, tinggalkan ilmu, kata beliau. Tinggalkan ikhtiar, tinggalkan amal soleh. Apa tinggalkan ilmu? Tuntut ilmu sebanyak mungkin, tapi jangan merasa berilmu. Itu namanya tinggalkan ilmu. Yang kedua, tinggalkan ikhtiar. Berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar sekuat mungkin. Kalau sudah, tapi jangan mengandalkan ikhtiar. Ya, yang berikutnya, ya, apa tadi? Berusaha. Apa? Tinggalkan amal soleh. 3 kan? Tinggalkan ilmu, tinggalkan ikhtiar, tinggalkan amal soleh. Apa tinggalkan amal soleh menurut beliau? Mari kita cari amal soleh sebanyak mungkin. Tapi jangan merasa amal soleh itu akan menyelamatkan kita. Semuanya itu hanyalah ya salah satu cara kita mencari kasih sayang Allah. La tadkhulul jannata bi'amalikum walakin birahmatillah. Engkau tidak akan pernah ya masuk surga dengan amalmu, kata Nabi. Tapi engkau akan masuk surga dengan rahmat Allah. Wa kaifa anta ya Rasulullah? Bal ana, kata Rasulullah. Bagaimana dengan engkau Rasulullah? Apakah engkau juga masuk surga dengan rahmat Tuhan? Iya, saya juga masuk surga dengan rahmat Tuhan, bukan dengan amal saya. Kita berbuat mengaji seperti ini. Mudah-mudahan kita mau asik nenek, mau reda Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita andalkan wah cocok sama surga kita aja. Oh nenek baik. Nenek, nggih, jangan. Kita minta pengasih doang. Mudah-mudahan Allah sayang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Harap menunggu ketua anang ke. Harap Pak Guru, sehat belum nggih? Masalah nifas bagi perempuan. Oh, nifas. Jadi dengan ina si beranak operasi di sini beranak pada kenipasan. Nggih. Apa nifas? Darah yang keluar setelah melahir. Nangka dengan ini operasi arak ke darat suku leman kemaluan atau ndek. Mundin arak je bendara ada nipas. Nggih? Iya kan mudah-mudah iya Pak Guru. Saya ulangi, nipas itu darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah anaknya keluar nangka operasi lek tiana, lagu darat tu sugul bendara nipas. Tidak ada nipas. Jelas nggih? Tapi sekurang-kurang nipas sekejap mata. Kamu bisa sekejap mata, pira menit no? Anda mau kan? Jerak om no. Artinya begitu keluar anaknya, netes gede, sepi. Nah, itu sudah sekejap mata. Biasanya nipas itu 40 hari, 40 malam. Paling banyak 60 hari, 60 malam. Kalau ibu-ibu nipas syarat sejelo, dede anti 40 jelo. Kalau sudah kering, silahkan menunggu mandi. Ya, mandi. Ini semata 40 jelo dong sudah anti padahal luas sepi sejelo. Berarti berapa hari belum kau tinggalkan sholat? 40 hari kali 5 pira? 4 kali 5? Go. Harus wajib kada ini kan? Kena ngutang belum gua. Utang wajib dibayar. Jangankan utang janji doang adalah hutang. Itu ya. Apalagi perlu ngati 60 jelu, ndek man 60 ning doang. Pada semama ada jawah melina zaman. Nganti doang batur salah. Ana bagore nggih. Ya. Kecuali anaknya keluar di operasi tapi ada darah keluar dari kemaluannya, maka dia nipas itu. Lalu sugul jelu anu ino, kanak ino. Tuh. Tapi kalau darah keluar baru anaknya keluar, darah yang duluan itu namanya nih darah haid. Kalau darah dulu baru anak, darah itu namanya darah haid. Makanya orang hamil bisa haid. Karena sejelo nang anak bawa darah bejulu. Berarti itu darah haid. Okay.
Kalau anak dulu keluar baru darah, namanya darah nifas. Nah, kalau darah yang keluar bersama anak itu kan babak belur dengan sugul, no. Karena ini apa? Kan jarang dengan dia berdarah, nggih. Pasti berdarah. Nah, darah yang bersamaan itu namanya damu tolkin namanya. Darah umum. Bukan haid, bukan nifas. Itu namanya dima'u tolkin namanya. Darah umum, bukan haid, bukan nifas. Nggih. Menapa guru? Nggih. Nggih, ngene. Oh, sembahyang sunat. Hah? Oh, sunat asar. Nggih. Nggih. Memang salam itu wajibnya 1 kali bukan sunatnya semua sholat. Nggih. Nggih, maksudnya angka 4 rakaat ke 2 rakaat ke memang salam itu yang wajib cuma 1 dia. Nggih, yang ulangi. Terakhir sebelum rukun tertib ada namanya salam. Salam itu wajibnya cuma sekali. Sekali, bukan yang kanan, bukan. Oh, nggih, kena belum tanya salamnya kan yang jawab salamnya. Mun tahiyatna nah kangge nggih. Nggih, kangge. Misalnya pelungguh pagi-pagi ke masjid. Lema datang ke masjid Jumat misalnya. Nggih, paham itu kan. Nggih. Sebelas mang sunat masuk beliau niki. Nggih. Kan yang kita tahu 2 rakaat salam maksud beliau nih. 2 rakaat salamnya aja 4 rakaat sekali salam, nggih. Kangge tiyang, nggih. Nggih. Kangge nggih. Kangge. Yang ulang niki, yang ulang. Kalau pelungguh datang ke masjid hari Jumat pagi pelungguh datang, sunat pelungguh tahiyat masjid 4 rakaat. Satu masjid nih. Sunat apa wajib? Sunat. Kalau pelungguh pagi datang, nggih. Sunat pelungguh tahiyat masjid 4 rakaat. Sekali salam. Setiap rakaat Fatihah marah biasa ayatnya suratul Ikhlas 50 kali. Nggih, tahiyat 2. Tahiyat awal bareng tahiyat akhir kangge tiyang nggih. Malah tarawih mazhab Hanafi itu 8 rakaat, 4 rakaat sekali salam itu. Tahiyatnya 2. Ngono itu kan nggih. Kanggo nggih ada. Cuma paling abdol mazhab Syafi'i masna. Berarti masna. 2 paling abdol. Kanggo tiyang nggih. Namun perlu mele gelek-gelek lah bosan itu 2 nih. Sekali 4 bau. Gila nggih. Oh nggih. Kena le pelungguh no. Mundek ta wano gawe ieu terus ragu tak kurang-kurang mundek ta beketuan kan? Nah, mari kita amalkan perbuatan dengan ilmu yang memang betul-betul yakin. Kanggo nggih? Kanggo. Lagu paling abdol 2. Nggih. Ya pengalaman nggih. Contoh, sembahyang sunat tasbih. Tasbih itu kan 4 rakaat. Kalau pelungguh kerjakan siang 4 itu sekali salam. Itu paling abdol lagi. Sembahyang sunat tasbih. Berarti tahiyatna pira? 2. Benar kan? Kalau pelungguh kerjakan tasbihnya malam paling abdol 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, itu aja 2 kali tahiyat, 2 kali salam aja. Kalau pelungguh kerjakan tasbih pada malam hari. Kalau pelungguh kerjakan waktu siang paling abdol tasbih itu 4 rakaat tapi 1 kali salam. Tapi jangan pelungguh salah paham 1 kali salam Ramadan. Assalamualaikum. 1 kali salam. Tetap sunatnya 2 kali salam tapi tahiyat akhir tempatnya gitu nggih. Namitan nggih. Ya, boleh nggih? Sila. Ya. Mandi wajib cari Oh. mandi niki. Nah, makin kan Pak tadong oleh anu niki kerano. Betul. Ber. Ada mandi wajib enggak gini.
Oh, nggih. Jadi lai je telaga tata nyelem nggih. Mungkin je tadon teh ya ngadu bak. Nggih. Iya. Kalau memang turunnya air keluarnya kecil, nggih, dina deres kah? Nah, kalau belum mandi wajib nutulak malik dina buta kadu. Nggih. Lagu nu deres terus mengundara jagaan kah? Ngandakan natulak malik dina kumbe-kumbe. Oh, deres ya sila, enggak masalah. Nggih. Kena dua masalahnya. Ada yang ndak deres, ada yang harusnya clear nggih. Nggih. Nah, kalau dia kecil ya oleh-oleh tengah lelah tenganti kan. Ini kata mati pin kerana becik lalu. Kumpulang teh yang anu, becik. Sia pelungguh nyedok terus tulak ni bau tak ada malik ini. Nah, muna dalam pelungguh jauhan aja ngono. Lagu si pertama doang bahaya tiang. Sebelum pelungguh rata basah, akhirnya makanya perlu hati-hati pertama aja. Ada yang ada yang pertama asik-asik nebuih waktu tang no ada yang jeluk ngono. Nebuih rata, wana buih rata aja nang ngumbi tekan ngono. Ilis nggih, si pertama doang tiang. Kalau sudah rata, nah sekecet kena lu ndara masalah, bebas. Di pertama doang tu bahaya tiang. Pertama doang. Angka ada yang sekedik-kedik ada yang rata aja lu ngono. Ada. Nah, wah rata basah, bersabun. Oh yang ayang bedanya kumbi-kumbi. Oke, kena. Oke. Jadi arang sembahyang sunat rawatib. Rawatib itu ada dua, ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Yang muakkad itu 12 rakaat. Ya, banyaknya 22 berarti 10 rakaat. Ada yang bilang 24 rakaat berarti 12 muakkad, 12 tidak. Nih. Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan salat sunat rawatib 12 rakaat, dibangunkan baginya satu rumah di surga. Ya. Pertama 2 rakaat sebelum subuh muakkad niki. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Kira 6 kan? 6. 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat setelah maghrib pirawa? 10 kan? 2 rakaat setelah isya. Pirawa? 12. Ini satu pendapat lagu nih. Ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Pirawa nih? Yang ulang. Yang tadi satu pendapat. Pendapat kedua 2 rakaat sebelum subuh. Pakai 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Asar dan ulat tama. Diulat. Baru 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah ira jarina. Tetap 12. Sisanya tidak muakkad. Apa makna muakkad dengan tidak muakkad? Kalau muakkad selalu dikerjakan oleh Rasulullah, tidak pernah ditinggalkan. Nah, kalau udah muakkad kadang-kadang gawe, kadang-kadang Nah, itu bedanya nggih. Bedanya muakkad dengan tidak muakkad. Nggih. Mun sembahyang sunat sawi subuh, ya tergantung sembahyang sunat ino. Mun sembahyang sunat sawi subuh sang dek neman sembahyang qobliyah baru. Kanggo setelah lagu dengan si istiqomah lagu. Ngono. Kalau belum istiqomah qobliyah subuh, telat tidak datang, wah kamat dengan bareh teh gawe setelah kanggo niki. Kalau orang istiqomah, lagu tumen-tumen jadi bau. Wah gawe wande jadi bau. Ini bonus orang yang istiqomah. Malah tahajud kalau belum istiqomah, tiba-tiba lolos setelah terlalu mau ada ziarah makam. Dia mau tahajud, kanggo dah gawe kenjelo. Tahajud ini bagi orang yang istiqomah. Tumen-tumen jadi milu-milu.
Tidak ada bonus baginya itu aja, nggih. Nah, nggih. Iki malah kan mumpung tene gedung mesin di. Apa? Mumpung tene gedung mesin. Oh, nggih. Nah, jadi campurna Kang. Kotoran ake pakai wah. Nah ini bapak nukang lebih bagus dari sembahyang beng. Oh. Kalau terakhir tidak dicuci dengan air yang mengalir, nah pira-pira kali basuh tetap najis. Nggih. Iya. Paling sugulang ai tepu kai najisnya masih dek kerang ini. Tepu kai masih. Tepu. Malik datang ngai Malik. Entah isang ngai masih kai najisnya. Tetap najis ini, kena satu sekali nang basuh. Tidak bisa. Kecuali yang terakhir harus tengah dua air mengalir bersihnya terakhir ini. Baru dibilaslah bahasa tinggi. Dibilas dengan air yang mengalir terakhir, baru kita masukkan di pengeringan. Baru suci nggih. Munde jamba dena bau. Pada sama dengan nyembelih sapi no. Natok pak sapi ngadu bak kan. Tetok bak. Besuk pin bak ini ngono doang di bak ini. Malik pindah lobak, ngono Malik. Tetap najis empat ino. Munde tangga du bakal. Atau di tangga du gorong. Harus air mengalir terakhir. Pas dia bak terus. Baik si baru ngalir pas. Mun bak kali bak aja bak wah. Tetap najis aina. Jelas nggih? Ya, ya penting niki. Apa? Mati lu kiriman iki. Nah, kira ana kiriman iki. Dene ada misain nama ta juga. Kan dasari nama dalam konsulan nanti. Dene iki bilang bicara antino, keteng darah, ketemu kudu coba kayak ngomong guna. Jadi orang meninggal itu memang kata Rasulullah al-mayyitu ya kal ghoriqil mugawwis. Dengan mati ino sungguhna marah dengan si telep lek tengah belabur. Telep lek tengah lah laut. Yantaziru da'watan min abihi wa ummihi wa zawjihi wa zawjatihi wa ibnihi wa sahibihi. Sungguhnya dengan mati ino ibarat dengan telep lek belabur, telep lek laut. Selalu menunggu pertolongan doa dari ibunya, bapaknya, istrinya, suaminya, anaknya, malah sahabatnya. Apabila kita kirimkan dia doa, araan menerima doa ini ketimbang dikasih dunia bersama isi menuagat. Apakah sedekah? Wajah sulung nggih. Wajah sulung nggih. Nah, bau Quran, bau selawat, apa aja kebagusan tetap najeng itu. Dakak di taniadangnya menina mata kena sedara bau ni utat taniadang. Semuanya akan dikirim ke sana. Kecuali kalau sahabat aja harus berniat. Harus berniat. Mun anak aja dengan diula. Ya sebenarnya anak kecil, anak kodek-kodek niki anak TK. Tahu ke berniat tunjuk dengan tuana? Dia tahu. Tetap sudah dikirimkan ke orang tua. Terakhir, nggih. Apa ke hukum ta naikkan jenazah sing dewa sembahyang le dunia. Tiap masjid memang dua pendapat ulama gitu ya. Nggih. Ya, dua pendapat. Si pertama selama nara iman pada hukumna dengan si lain. Berarti kanggo nata tahiyat. Yang kedua, tidak boleh dinaikkan agar menjadi pembelajaran ngernin siasatul Islam agar dinerimahang rumah Allah oleh orang-orang ketika hidup di dunia. Aku semeton tajat kanggo na beriman kena sembahyang kena ndek dina biang tayak dalam sedikit. Halaman doang takut nak kasihan. Kasih padahal Allah mengatakan walaqad karrama bani Adam. Sungguh mulia manusia itu dari lahir sampai mati. Bagaimana bukti mulianya manusia mati? Benang pandi, benang kelambi. Mbe kira-kira mun masih hidup kono berapa kira-kira? Demen tande? Hah? Ben tempunggu.
Masya Allah. Ya memang dia tahu aja enak kan, nggih. Jadi itu siasatul Islam, nggih. Ya. Kalau Nabi tidak menyolatkan cuma dua, orang yang bunuh diri sama yang berhutang. Tidak mau Nabi menyolatkannya. Ya. Nah, memang bengak le ulama tasawuf jelasan bengak masjid ini kita dengan situ bentayak kino. Marapun belum gua bengak. Ya. Tiba-tiba pas nama tenong tak sigit. Terus kasuan Malikiyah. Julun imam tauna. Yang kan. Kasuan dua nanti tak sigit. Pas mati terakhir. Terus julun imam tauna mani. Padahal itu memang seperti itu sudah nggih. Ya. Bengak masjid itu. Masjid saja menolaknya sebenarnya itu. Karena dia selama ini tidak pernah naik babaya-baya pelunggu sungenda ndarak jamak muncul na ngono pacena susah ketu ya jok pelunggu berapa kira-kira hah terima atau ndek kira-kira ngono lah ndek tersalah ndak karena kewajiban kita kepada orang yang beriman kita tidak tahu imannya kepada Allah. Terakhir yang tutup dengan sejarah cerita. Pernah terjadi zaman Nabi Musa dulu. Semua orang tidak ada kecualinya. Karena mereka yang membunuhnya. Saking jahatnya dia katakan. Iya, ia ngurus-ngurus dia sepanjang kampung kelederang ketuk-ketik. Selapu dengan nontonnya, ini dengan jahat ini, selapu dengan. Wah, dia naran dia tahu karena kode apalagi dengan doa. Itu dibuang setelah mati di bawah kandang, ten sampino jamak kena buangnya. Allah merintah Nabi Musa, "Wahai Musa, selesaikan walingku ini bahasa beliau." Bahasa Allah. Selesaikan jenazahnya. Kau pandi dia dan seterusnya. Lalu Nabi Musa bertuan. Beringan semati Rubin no menasu. Ya, itu buangnya itu meta iya, ada selapu dengan kan no. Selapu dengan ternyata sepanjang kena berhari-hari disiksa, bukan langsung mati enggak. Berhari-hari ditarik disiksa. Ternyata selama itu dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan tobatnya dia diangkat jadi wali oleh Allah Subhanahu. Nah, coba. Jadi wali nih. Ya. Memang ada dalam hadis juga bilang begini. Ada manusia memang catatan malaikat ndarak beju na tulisan. No, abang dong lapun nilainya. Selapun ndarak jama sembayang abang ndarak jama. Abang-abang doang. Hadis niki. Ya. Tapi orang itu tidak mau dimasukkan ke neraka, dia memilih. Allah malaikat mengadu, ya Allah, ini hamba ni kembali jadi kan? Catatan kami mereka ni habang semua nilainya ini. Lagu ini memilih temang neraka. Apa kata Allah? Baini wa bainahu asrarun kata Allah. Antara kurangnya rahasian kami. Temang wahai surga bahasa beliau. Temang wahai surga. Sebenarnya dia kan kita sebulan dengan keluar untuk nyugulang ini. Lalu dengan dia bersembahyang untuk nyugulang, wah lain kena ini. Bahaya ini. Kena terlalu ringan menurut mereka nanti ini. Ya, no kira-kira. Ya terus ini kan kita sebulan hari setengah ini. Ummati ummatun marhu. Umatku umat yang paling disayangi Allah. Seperti itu. Sangat disayang oleh Allah. Saking seringnya macam tutup kiamat bahwa dosanya jamaah ini. No. Lalu ini udah sebulan penuh dengan. Nggih. Ya. Lawan keruan-ruan penyugulangnya dengan si alus atau penyugulangnya dengan si pacuan. Mau dengan masuk penyugulang, oh, udah kita sembahyang mesti gini buat dosa sampai laun. Ini bahaya ini. Salah pemahaman mereka nanti kan. Ya terus kita kan sembarang ngulang. Seperti itu nggih. Jadi mari kita bersangka baik kepada hamba Allah. Sang kita tahu dengan ya sang lain alamnya. Kita tahu nggih. Sang wah. Sehingga itu kan kita mungkin hidup panjabatur 24 jam. Kanyakan taino sang wah sembahyang berjulu dengan terus ketu. Dia tahu wah jaga dia tahu. Nggih. Ini dia tahu. Mungkin dia sudah sholat di rumahnya atau mungkin sholat di tempat saking halusnya orang itu. Kita tidak tahu karena Allah menyembunyikan walinya di antara sekian manusia. Ya terus tidak boleh meremehkan sesama manusia. Bisa jadi yang teremehkan adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan wali ini kiranya berjegol-jegol dia. Kiranya minalisa jegol-jegol ini agar dia nangka supang. Karena ia demen tercelak-celak ini.
Karena banyak wali-wali Allah yang senang dicela. Karena jadi dosa-dosa nano. Karena minta celaknya di dosa anda. Ino sina peta-peta. Sempret iman keruan. Bajingan dengan kan. Kemos doangnya. Padahal wali Allah ino. Ino nang kita tahu. Ya terus kita bani. Duga dengan. Mari kita biasakan bersangka baik. Ndak rugi kita bersangka baik aja. Iya. Andai kata dengan jahat itu jahat. Pasti arah baiknya. Baiknya tahu tatama bersangka baik. Tidak mungkin tidak ada baiknya kan? Minimal wahya bersyahadat bagus kan? Iya, iya. Jangan-jangan kita menjelekkan orang ternyata orang hebat kan? Kau itu. Wah, bersangka baik, tidak rugi entah. Ya, karena memang itu ajaran Allah Subhanahu. Terakhir kan gitu? Juga wangi. Ya, terima kasih sekalian. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Maka pertanyaan 5 jemaah telu rombo itu yang di rombo. Belum begitu tapi untuk semua. Nanti belum juga menjawab ya syarat jamaah tanda mengerti. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. ربنا يا ذا الجلال والمنان واشكر لوانادت من الفتن وليا رجالها على السنن وانشرا يا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشرا لوانادت الوطن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم بالعشي والبكار وصلاة الله والمنان وانشرا لوانا وانشرنهم بالعشايا والبكار وصلاة الله تنسى المصطفى من إلى الحق به للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح أمررت قد سبحت بها الحصى وأرواد الجيش بماء النمير ذرياتي وبتني والظهير أمررت قد سبحت بها الحصى وأرواد الجيش بماء النمير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبتني والظهير قد فصبعت بها الحصى وأرواد الجيش بماء النمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبتني والظهير صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة